Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Balik lagi di kisah horor, di mana malam ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor untuk kalian. Nah, kali ini ada sebuah cerita tentang gym, tempat yang biasanya digunakan orang untuk fitness. Kok bisa ada kejadian horor di sini? Cerita ini dibagikan oleh seseorang bernama Via. Via adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Di kampusnya, Via mengikuti salah satu unit kegiatan mahasiswa UKM di bidang olahraga atau fitness. Di kampusnya Via ada ruangan gym atau fitness yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan UKM ini. Tempat tersebut bernama gimnasium. Awalnya, tempat fitness ini tidak dibuka untuk umum, hanya digunakan untuk latihan UKM setiap hari Rabu dan Jumat. Namun, entah mengapa, beberapa bulan sebelumnya pihak kampus memutuskan gym tersebut dibuka untuk umum dan UKM Via ditunjuk untuk menjadi pengurus tempat itu. UKM Via dibina oleh Pak Bambang, yang juga dipercaya untuk mengawasi pengelolaan gym. Selain Via, anggota UKM yang bertugas mengurus gym adalah Bang Apri, Bang Setio, Bang Ramdan, Bang Malik, Bang Ridwan, Tama, Indra, Hukma, Zahra, Lydia, dan beberapa anggota lainnya. Tugas mereka adalah menjaga tiket masuk gym. Sebagai bentuk apresiasi, 10% dari penghasilan gym akan dibagi untuk para penjaga tiket, semacam kerja part-time. Gym ini buka hanya di hari kerja, Senin hingga Jumat, dari sore hingga malam, sekitar pukul 15 laula hingga 20 liu. Penjagaannya dibagi menjadi 2 shift, yaitu pukul 15.17 Santigulu dan pukul 17.30 20 dengan 2 orang yang bertugas di setiap shift. Walau begitu, anggota UKM lainnya sering datang ke gym untuk latihan hingga malam, terutama Bang Apri dan Bang Setio yang hampir setiap hari berlatih di sana. Setelah gym tutup, pintu akan dikunci dan kuncinya harus dikembalikan ke meja Pak Bambang yang berada di fakultas sebelah. Letak fakultas tersebut cukup jauh dan jalannya minim penerangan di malam hari. Jika ingin membuka gym keesokan harinya, kunci harus diambil lagi di tempat yang sama. Awalnya, selama 2 bulan pertama gym beroperasi, semuanya berjalan lancar tanpa kejadian aneh. Namun, lama-kelamaan Via mulai mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Pada suatu hari Selasa, Via dan Wawan mendapat giliran menjaga shift malam. Waktu itu bertepatan dengan waktu maghrib. Via izin ke toilet untuk wudhu. Letak toilet tersebut berada di pojok kanan depan gym dan pojok kiri belakang gym. Via biasanya ke toilet depan sendiri dan tidak pernah merasa ada yang aneh. Namun, hari itu terasa berbeda. Saat Via melihat sekeliling, ia merasa suasananya tidak nyaman. Meski tidak melihat apa-apa, Via merasa tidak enak. Ia pun cepat-cepat wudhu dan kembali ke gym untuk sholat. Sebenarnya ada musala di samping gym, tetapi karena takut, Via memutuskan untuk sholat di dekat gym saja. Setelah gym tutup, Wawan izin ke toilet sebelum mengunci pintu. Mereka kemudian bersama-sama mengembalikan kunci ke meja Pak Bambang. Saat itu, yang mengembalikan kunci adalah Via, Wawan, Bang Setio, Bang Malik, Bang Ridwan, dan Zahra. Mereka berjalan ke fakultas dan melewati jalan seperti huruf U. Saat kembali, Bang Ridwan dan Bang Malik memilih jalan berbeda. Sementara Via, Wawan, Bang Setio, dan Zahra kembali lewat jalan atas. Di tengah perjalanan, Via melihat seseorang di pojok bawah dekat fakultas dengan rambut acak-acakan. Ia kemudian bertanya, "Itu siapa?" Bang Setio menjawab, "Siapa? Apaan?" Via menjawab, "Itu di bawah, kayak ada orang rambutnya acak-acakan." Bang Setio mencoba melihat ke arah yang ditunjuk Via, tetapi ia tidak melihat apa-apa dan berkata, "Mana? Tanaman kali. Udah, ayo." Via mencoba meyakinkan diri dan setuju dengan ucapan Bang Setio. Namun, rasa penasaran membuatnya kembali melihat ke arah orang berambut acak-acakan tersebut, tetapi sosok itu sudah tidak ada di sana. Saat tiba di parkiran, Wawan tiba-tiba berkata, tadi di kamar mandi cowok emang atapnya rusak kebuka gitu ya?" Via heran dan menjawab, "Enggak, aman-aman aja kok."
Wawan pun menceritakan bahwa tadi saat di toilet, ia merasa ada sesuatu bergerak di bolongan atap seperti hitam-hitam, tetapi ia tidak berani melihat ke atas. Hari berikutnya, Via kembali mendapat giliran menjaga shift siang bersama Hukma. Gym saat itu sangat ramai. Via izin untuk wudhu di musala samping gym. Tiba-tiba, ada 3 pelanggan cowok yang datang dari toilet sambil berlari. Via mendengar mereka berbicara, "Tadi apaan?" Temannya menjawab, "Nggak tahu." Yang lain berkata, "Kayak pocong gitu." Via terkejut mendengar itu, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Selesai salat, Via kembali ke gym dan Bang Setio mendekatinya. Bang Setio mengatakan bahwa ia sudah mengecek toilet yang sebelumnya disebut Wawan dan tidak ada atap yang bolong. Lantas, yang dilihat Wawan itu apa? Minggu berikutnya, di hari Rabu, Via mendapat giliran shift sore bersama Hukma, tetapi karena Hukma tidak bisa hadir, ia digantikan oleh Indra. Oke, sebelum mulai menjaga gym, Via diajak makan dulu oleh pacarnya. Via sudah memberitahu bahwa dia akan datang terlambat ke gym. Setelah selesai makan, mereka berjalan menuju gym. Di perjalanan, pacarnya Via bertanya, "Kamu di gym aman-aman saja, kan?" Via kaget lalu menjawab, "Aman kok, ada apa memangnya?" Pacarnya pun berkata bahwa di belakang gym banyak orang yang mengaku pernah melihat pocong. Singkat cerita, di bulan Desember yang bisa dibilang bulan paling sibuk di kampus Via, banyak anggota UKM yang sering minta shiftnya digantikan. Bang Apri, Bang Rido, Bang Malik, dan Bang Setio jarang ke gym karena mereka sibuk dengan skripsi dan urusan akhir semester. Akhirnya, yang sering bertugas saat closing hanya 2 orang yang sedang berjaga di hari itu. Pada suatu hari, giliran Via dan Hukma yang menjaga gym. Sebelum pergantian shift dari shift 1 ke shift 2, Hukma mengajak Via berbincang di depan toilet. Toilet cowok ada di sebelah kanan, sementara toilet cewek ada di sebelah kiri. Mereka berdiri di lorong di antara kedua pintu toilet itu. Posisi Hukma membelakangi pintu, sementara Via menghadap ke arah pintu, sehingga pintu terlihat dari posisi Via. Awalnya, mereka mengobrol dengan santai dan lama. Namun, di tengah-tengah obrolan, Via melihat sesuatu lewat cepat di celah pintu toilet cowok yang sedikit terbuka. Karena tidak ingin membuat Hukma panik, Via tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengajak Hukma kembali ke gym. Setelah sampai di gym, barulah Via menceritakan apa yang dilihatnya. Hukma yang mendengar cerita itu ikut merasa takut. Setelah selesai menjaga gym seperti biasa, mereka mengembalikan kunci ke meja Pak Bambang di fakultas sebelah. Berbeda dengan sebelumnya yang ramai-ramai, kali ini mereka hanya berdua. Jalan menuju fakultas itu gelap dan setelah mengembalikan kunci, mereka kembali ke parkiran. Di perjalanan, Via tiba-tiba mengajak Hukma untuk berfoto bayangan mereka sendiri. Mereka mengambil 3 foto, tetapi tidak langsung melihat hasilnya. Setelah selesai, mereka buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, Via berniat mengunggah salah satu foto tadi ke status WhatsApp. Saat Via memilih foto di galeri, ia terkejut. Ketika salah satu foto diperbesar, Via merasa ada yang aneh. Bayangan dalam foto itu terlihat seperti bergerak-gerak. Merasa ada yang tidak beres, Via langsung mengambil screenshot dan mengirimkannya ke Hukma. Setelah melihat foto itu, Hukma juga kaget. Karena takut terjadi sesuatu, Via langsung menghapus foto itu. Saat itu, barulah Via sadar bahwa kejadian tadi berlangsung pada malam Jumat. Di hari Selasa berikutnya, giliran Hukma dan Wawan yang menjaga di shift 2. Namun, Hukma meminta untuk digantikan. Akhirnya, Via menggantikan Hukma dan menjaga gym bersama Wawan. Seperti biasa, mereka menjaga hingga selesai tanpa ada kejadian aneh. Setelah gym tutup, mereka mengembalikan kunci. Dalam perjalanan menuju fakultas yang minim penerangan, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika hampir sampai di fakultas, mereka melihat ada perempuan berbaju putih dengan rambut panjang sedang memanjat tembok. Perempuan itu merangkak naik ke atas tembok. Via terdiam dan hanya berkata kepada Wawan, "Ayo buruan, kita jalan cepat." Sambil menuruni tangga, Via samar-samar melihat banyak benda putih di atas pohon. Ia tidak tahu itu apa karena suasana gelap, namun ia yakin melihat sesuatu yang berwarna putih di dahan-dahan pohon itu. Karena penasaran,
Via meminta Wawan menyalakan senter dari ponselnya untuk menerangi jalan. Namun Via melarang Wawan untuk menyinari pohon tersebut. Setelah mengembalikan kunci, mereka berjalan menuju parkiran. Via gemetaran saat melewati pohon itu lagi karena jumlah benda putih yang menempel di dahan pohon terlihat semakin banyak. Nah, karena Wawan melihat Via gemetaran setengah mati, Wawan bertanya, "Kamu kenapa gemetaran begitu?" Via menjawab, "Enggak apa-apa, udah yuk cepat pulang, aku enggak kuat." Tapi Wawan tetap bertanya lagi, "Kenapa?" Via akhirnya mengajak, "Ayo lari aja yuk." Wawan sempat bengong karena tidak mengerti apa yang terjadi. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba Wawan berkata, "Ayo lari deh." Mereka langsung lari sekencang-kencangnya menuju parkiran. Wawan tidak tahu apa yang membuat pikirannya berubah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk lari. Setelah sampai di parkiran, Wawan kembali bertanya, "Tadi itu ada apa?" Via pun menjelaskan, "Tadi aku lihat ada yang manjat tembok fakultas cepat banget dan aku juga lihat banyak banget putih-putih di atas pohon." Besoknya, Via menerima chat dari Wawan. Intinya, Wawan bilang kalau badannya tiba-tiba tidak enak, terasa panas, dan ia takut ketempelan sesuatu. Wawan juga mengatakan bahwa ia belum pulang ke rumah, melainkan menginap di guest house karena rumahnya jauh, sekitar 1 jam dari kampus. Via membalas chat itu dengan santai. "Nggak apa-apa, kalau ketempelan pun ya paling 3 hari juga sembuh. Santai aja deh, kamu kemarin juga sih bikin aku takut." 3 hari kemudian, Wawan kembali mengabari bahwa badannya sudah normal dan tidak panas lagi. Hari Kamis malam Jumat, giliran Hukma dan Lydia yang menjaga gym. Namun, mereka berdua meminta jadwalnya digantikan karena alasan kesibukan. Entah benar-benar sibuk atau takut, tidak ada yang tahu. Akhirnya, Via dan Indra yang menggantikan mereka berdua. Setelah selesai closing gym, Via dan Indra keluar dari gym. Namun saat mereka keluar, tiba-tiba tercium wangi pandan yang sangat menusuk. Anehnya, di sekitar sana sama sekali tidak ada tanaman pandan. Via tahu wangi pandan biasanya pertanda datangnya sosok wewe gombel. Setelah mengembalikan kunci, Via dan Indra berjalan menuju parkiran. Saat Via menoleh ke kanan, ia melihat ada pohon besar di situ, dan ia melihat sepasang mata hijau yang menyala. Tidak tahu itu apa, Via langsung menggandeng tangan Indra dan mengajaknya lari karena saking takutnya. Masuk tahun baru, waktunya liburan. Banyak mahasiswa yang pulang ke kampung masing-masing. Namun gym tetap buka untuk mahasiswa yang tidak pulang, termasuk Via yang asli Bandung. Karena itu, ia sering menjaga gym. Ada juga temannya, Tama, yang sering menggantikan mahasiswa lain yang sedang pulang kampung. Karena liburan, gym menjadi lebih sepi, hanya ada 1 atau 2 orang yang masih rutin nge-gym. Sebenarnya, Tama suka sedikit melanggar aturan. Misalnya, motor tidak boleh dimasukkan ke wilayah kampus, tetapi Tama sering diam-diam memarkir motornya di gym agar lebih mudah mengembalikan kunci tanpa harus berjalan kaki. Di saat yang sama, Bang Setio dan teman-temannya mulai sering ke gym karena skripsi mereka sudah selesai. Closing gym pun kembali ramai. Namun, beda dengan sebelumnya, kunci sering dikembalikan oleh Tama seorang diri. Singkat cerita, di malam Jumat Kliwon, seperti biasa Tama mengembalikan kunci. Awalnya, semuanya terasa aman-aman saja. Namun, setelah semuanya pulang ke rumah masing-masing, grup WhatsApp para penjaga gym mulai ramai. Mereka ngobrol tentang kondisi gym dan kunci. Tama berkata, "Aman bang, tadi aku ketemu Pak Bambang di mejanya. Langsung aku kasih kunci ke dia dan sama bapak ditaruh di laci, enggak digantung." Tiba-tiba ada yang membalas, "Hah Pak Bambang kan enggak ada di ruangan tadi. Dia sudah pulang ke rumahnya di Garut, enggak mungkin balik lagi." Kaget, Tama bertanya, "Hah? Jadi yang tadi siapa? Aku kira itu Pak Bambang." Tama pun disuruh melihat foto Pak Bambang karena ternyata ia belum tahu seperti apa wajah Pak Bambang. Ia pun menjelaskan, "Tadi ruangannya gelap, lampu-lampunya mati, dan pintu dikunci. Pas aku mau masuk, baru dibukain sama satpam. Logikanya, kalau masih ada orang di dalam, kenapa pintu dikunci?" Lalu Tama menambahkan, "Tadi bapaknya pakai baju putih, dan pas aku bilang mau mengembalikan kunci, bapaknya cuma jawab pelan. Di depan fakultas juga enggak ada mobil Pak Bambang." Via menjawab di grup,
Mungkin anaknya kali ya, biasa kan suka di situ. Namun, Bang Apri membantah, anaknya juga ikut pulang. Lagian masuk akal enggak sih? Ngapain sendirian di situ? Musim liburan juga. Percakapan di grup itu terus berlanjut, tetapi semuanya sepakat bahwa kejadian seperti ini memang sering terjadi di gym tersebut. Bagaimana dengan cerita ini? Apakah ada di antara kalian yang pernah kuliah di sini atau tahu kampus mana ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya.